Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Now we are going to continue our material. Today we are going to talk about analytical exposition text. Teks analitis, ya, eksposisi atau dikatakan juga eksposisi analitis kalau kalian sering mendengarnya. Okay, in analytical exposition, it is one of the most common, yang paling umum, ya, the most common text that often taught in English lesson. Dalam pelajaran bahasa Inggris paling sering dibicarakan. Apa itu analytical exposition text? Nah, kita lihat dari eksposisi itu adalah karangan yang berbentuk argumen. Ya, ingat ya, dalam bahasa Indonesia juga kalau ada karangan eksposisi adalah karangan yang berbentuk argumen. Kita lihat sekarang, ya, analytical exposition text sebagai definition, it is text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issues without persuading readers to do something. The text only persuade the readers that the phenomena or issue are important or worth it to be discussed by providing the arguments or opinions to support the topic. Di sini dikatakan bahwa teks analytical exposition itu adalah teks yang menggambarkan pendapat si penulis. Ya, menjabarkan pendapat si penulis mengenai sebuah fenomena ataupun isu-isu yang berkembang. Ingat, tanpa meminta pembacanya untuk melakukan hal lanjutan terhadap tulisannya. Ini teks ini hanya membujuk para pembacanya atau meyakinkan pembacanya bahwa fenomena ataupun isu tersebut adalah penting dan pantas dibicarakan dengan cara memberikan argumen ataupun pendapat yang mendukung topik yang sedang dibicarakan. Kenapa dikatakan pertama dia membujuk tapi tidak menyuruh melakukan tindak lanjut? Ya, ada karangan satu lagi yaitu hortatory exposition namanya. Nah, dalam hortatory exposition itu pembacanya diminta untuk melakukan tindak lanjut atas apa yang ia ketahui. Nah, apabila analytical exposition ini dia tidak melakukan tindak lanjut, dia hanya memberikan argumen-argumen yang mendorong bahwa ide si penulis itu adalah benar. Ya, kalau kita katakan ini adalah sebuah karangan yang egois, ya, karena pemikiran atau ide si penulis akan dia jabarkan dengan sangat meyakinkan dengan argumen-argumen yang dia pilih untuk menyupport pendapatnya tersebut, ya, karena purpose-nya, tujuannya yaitu untuk persuade readers that the phenomena are important or worth to be discussed. Membujuk si pembaca, meyakinkan mereka bahwa fenomena atau isu itu penting atau layak dibicarakan. Ya, kalau contoh langsungnya kita lihat dari analytical exposition text ini. Misalnya ada sebuah karangan berjudul belajar online membuat siswa semakin cerdas. Nah, misalnya seperti itu. Dalam kenyataan banyak yang menyatakan bahwa belajar online memiliki dampak berbeda, ya. Tapi kalau si penulis membuat judul seperti itu, maka dia akan memberikan argumen-argumen di dalam wacananya bahwa belajar online mencerdaskan para siswa. Atau contoh lain, ya, the other example is fat is beautiful, misalnya gemuk itu indah.
Ya, mungkin waktu baca nggak semuanya yakin, tapi setelah baca semua isinya, mereka yakin bener juga apa yang dibilang si penulis ini ya. Karena dia memberikan argumen atau pendapat yang meyakinkan pembacanya bahwa gemuk itu indah. Nah, seperti itulah bentuk analytical exposition text. Contoh yang paling sering kita jumpai itu dalam bentuk iklan, advertisement. Ya, di dalam advertisement si penjual akan memberikan semua kriteria positif dalam wacananya, dalam iklannya. Oke, contoh lain adalah surat lamaran pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan dalam surat lamaran pekerjaan, si pelamar pekerjaan juga akan memberikan argumen-argumen yang positif agar bisa diterima di sebuah perusahaan. Jadi untuk meyakinkan, itulah fungsi analytical exposition text. Kemudian kita lihat generic structure-nya ya, atau kita bilang kerangka penyusunnya. Nah, ada 3 bagian, ada thesis, arguments, dan reiteration. Tesis yang biasanya di paragraf pertama itu berisi main topic atau topik utama atau isu yang sedang dibicarakan oleh si penulis. Di sini dia berikan poin pemikirannya. Ya, di paragraf pertama inilah dia bilang gemuk itu indah. Ya, belajar tidak usah menggunakan sistem daring misalnya, atau dia mau mengemukakan pendapat bahwa sekolah nggak perlu ada PR. Nah, itu contoh-contoh aja ya. Oke. Nah, di arguments di paragraf berikutnya nggak hanya satu ya paragraf arguments itu, karena dia mensupport atau mendorong atau membubuhi apa ide si penulis tadi. Nah, strong arguments dibuatnya situ ya, pendapat yang kuat yang mensupport ide dari si penulis. Kenapa dia katakan fat is beautiful? Kenapa dia bilang belajar nggak perlu ada PR? Nah, dikasih argumen sehingga orang lain yakin dan percaya. Kemudian ada reiteration, di sini emphasizes idea of the writer. Diulang kembali melalui penekanan kembali di akhir, sehingga pembaca mengingat kembali apa ide yang sudah disampaikan. Kita lihat di sini. Nah, ini sebuah contoh ya. Sebuah contoh dari analytical exposition, judulnya The Importance of Having Breakfast. Anda bisa baca sendiri ya. Kalau kita baca pelan-pelan ya, di paragraf pertama itulah yang dikatakan tesis ya. The importance of having breakfast, pentingnya sarapan ya. Dikatakan here are 2 reasons why it is important. Di awal dikatakan idenya penting sarapan itu apa. Kemudian di paragraf kedua dan ketiga yaitu argumennya yang menyokong pendapat si penulis tadi kenapa sarapan itu penting. Di paragraf terakhir ya, dia mengulang kembali apa tadi ide dan juga argumen yang mendukungnya. Oke. Ini contohnya, nanti bisa Anda lihat ya. Oke, kemudian ada language features atau tata bahasa yang digunakan dalam sebuah teks analytical exposition. Yang pertama, dia menggunakan simple present tense karena dia mengungkapkan argumen yang berupa fakta menurut dia. Ya, bukan cerita masa lalu ya, yang dia guna simple present tense. Kemudian menggunakan words that present the writer's mind or idea. Ya, kata-kata yang menunjukkan penjabaran ide dari si penulis tadi. Ya, kata-kata itu bisa berupa experience, feel, know, realize, sense, think. Ini verb of sense ya. Kata kerja sense atau rasa atau pemikiran. Kemudian menggunakan internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan antara 2 klausa. Ya. Jadi ada 2 kalimat dihubungkan dengan kata besides atau in addition. Kalau ada contoh-contoh seperti ini biasanya kita temukan dalam analytical exposition text. Kemudian using causal
conjunction ya, atau kata hubung sebab akibat ya, biasanya ada di bagian reiteration. As a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, and etc. Lain-lain ya. Oke. Kemudian iya, ini sebuah gambar yang menunjukkan ide si penulis ya. Ini bentuk poster dan advertisement sebagai contoh analytical exposition text. Ya. Walaupun kita benar, ada saat dimana kita harus mengalah. Itu pendapatnya ya, dengan disokong berupa gambar. Ya, kalau mobil berada di jalan benar ya, tapi kalau ada hewan lebih baik minggir daripada kita yang mengalami kesulitan. Oke, baik, saya rasa itu penjelasannya. Nanti kita akan coba membuat analytical exposition kita sendiri ya. Anda akan saya pilihkan topik beberapa. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bagian beranda Google Classroom kita ya, di bagian opinionnya. Oke, thank you. Assalamualaikum.